Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 Praktikum Analisis Data Statistika kelas RC. Sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok modul 4 tentang distribusi peluang kontinu. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, di sini ada saya sendiri, Ukasya Muntaha dengan NIM 122450028. Kemudian ada Nathanael Daniel Santoso dengan NIM 122450059. Yang ketiga ada Harisa Harfani dengan NIM 122450061. Yang keempat ada Nashwa Nur Afifah dengan NIM 12245000125. Dan yang terakhir ada Ahmad Rizky dengan NIM 122450138. Nah, untuk distribusi peluang kontinu ini, di sini ada 4 distribusi yang akan dibahas. Yang pertama ada distribusi normal, yang kedua ada distribusi eksponensial, yang ketiga ada distribusi gamma, dan yang keempat ada distribusi beta. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang distribusi normal. Jadi untuk studi kasusnya dari distribusi normal itu, program studi Sains Data ITERA ingin mengetahui distribusi berat badan mahasiswa baru untuk kebutuhan data. Diketahui bahwa berat badan mahasiswa baru mengikuti distribusi normal, rata-ratanya itu 53 kg dan standar deviasinya 5. Pertanyaannya, yang pertama itu, berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki berat badan kurang dari 50 kg? Yang kedua, berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki berat badan antara 40 kg dan 40 kg hingga 60 kg? Yang ketiga, berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki berat badan kurang dari rata-rata? Yang keempat, berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki berat badan lebih dari rata-rata? Dan yang terakhir, berapa berat minimum yang harus dimiliki oleh 10% mahasiswa dengan nilai berat badan tertinggi? Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan RStudio dan juga Excel. Yang pertama di sini saya akan menyelesaikan menggunakan RStudio. Baik, di sini kita akan menyelesaikan masalah pertama menggunakan distribusi normal menggunakan RStudio. Maka pertama itu, sini kita menginisiasikan dulu nilai dari rata-rata dan juga standar deviasinya. Jadi untuk nilai rata-ratanya itu di sini saya inisiasikan ke dalam variabel mean weight dan standar deviasinya diinisiasikan ke dalam variabel SD underscore weight. Untuk nilai dari rata-ratanya itu 53 dan nilai standar deviasinya itu 5. Kemudian yang pertama, kita di sini mencari probabilitas, nilai probabilitas berat badan mahasiswa kurang dari 50 kg. Nah, untuk mencari nilai probabilitas dari distribusi normal, sini kita menggunakan fungsi P-norm. Jadi fungsi P-norm ini digunakan untuk mencari nilai probabilitas dia distribusi normal. Kemudian parameternya itu ada 3. Yang pertama itu nilai X-nya, kemudian rata-ratanya, dan juga standar deviasinya. Untuk nilai X-nya itu kan kita ingin mencari probabilitasnya itu yang kurang dari 50 kg. Jadi nilai X-nya itu 50 kg. Di sini nilai X-nya 50 kg, kemudian mean-nya itu rata-ratanya diambil dari sini, mean weight 53, dan juga standar deviasinya itu diambil dari sini, SD underscore weight, yaitu 5. Nah, hasilnya adalah 0,2742531. Jadi, nilai probabilitas berat badan mahasiswa kurang dari 50 kg itu sekitar 27%. Yang kedua, di sini kita nyari nilai probabilitas di antara 40 sampai 60 kg. Untuk mencarinya itu sama aja seperti sebelumnya, kita menggunakan fungsi pnorm. Jadi kita nyari dulu nilai probabilitas dari Xmax-nya. Terus kita juga nyari nilai probabilitas dari Xmin-nya. Nah, kemudian kita cari selisihnya nilai probabilitas Xmax dikurang dengan nilai probabilitas Xmin. Nah, sini kita bisa lihat untuk nyari nilai probabilitas Xmax-nya. Xmax-nya itu kan 60 kg. Nah, untuk Xmin-nya itu 40 kg. Nah, kemudian kita cari nilainya sama kayak sebelumnya pakai fungsi pnorm, parameternya itu X, mean, dan juga standar deviasi. Maka di sini kita bisa lihat hasilnya itu 0,9145822. Jadi dapat disimpulkan kalau probabilitas berat badan mahasiswa memiliki berat badan antara 40 kg hingga 60 kg itu sekitar 91%. Yang ketiga, sini kita nyari nilai probabilitas berat badan mahasiswa memiliki berat badan kurang dari rata-rata. Jadi nilai probabilitas berat badan yang kurang dari rata-rata itu sama aja kayak yang tadi.
pakai fungsi p-norm, parameternya itu x, mean, dan juga standar deviasi. Karena sini x-nya itu rata-rata, jadi kita masukin nilai rata-ratanya itu di mean underscore weight, sini, kemudian ini nilai meannya, dan ini nilai standar deviasinya. Maka hasilnya adalah 0,5, atau probabilitas berat badan mahasiswa memiliki berat badan kurang dari rata-rata itu 50%. Kemudian, untuk nomor 4, di sini kita nyari probabilitas berat badan mahasiswa memiliki berat badan lebih dari rata-rata. Nah, kalau tadi kita nyari nilai probabilitas kurang dari rata-rata itu pakai fungsi p-norm, sini juga sama, kita pakai di sini untuk mencari nilai probabilitasnya itu, nilai probabilitas berat badan lebih dari rata-rata itu kita tinggal dikurangin aja. Kita tinggal nyari selisih antara nilai 100% dikurangi sama nilai dari probabilitas kurang dari rata-rata. Nah, untuk kurang dari rata-rata itu kan tadi probabilitasnya 0,5 atau 50%. Maka 100% dikurang 50% atau 1 dikurang 0,5 itu kan 0,5 atau 50%. Jadi sama gitu. Jadi buat probabilitas berat badan mahasiswa memiliki berat badan lebih dari rata-rata sama kurang dari rata-rata itu sama-sama 50% atau 0,5. Yang terakhir nomor 5, di sini kita mencari berat minimum yang harus dimiliki oleh 10% mahasiswa dengan nilai berat badan tertinggi. Nah, sini kita kalau tadi kita pakai fungsi p-norm, sini kita pakai fungsi q-norm. Kemudian parameternya itu selisih dari 100% dikurang x. Jadi 1 dikurang x. Jadi x-nya itu kan sini yang diminta 10%. Berarti kan kalau dimasukin ke nilai probabilitas itu 0,1. Kemudian nilai maksimal dari probabilitas itu kan 1. 1 dikurang 0,1 adalah 0,9. Kemudian parameternya juga sama, itu ada mean dan juga standar deviasi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau berat minimum yang harus dimiliki oleh 10% mahasiswa dengan nilai berat badan tertinggi itu ada di angka 59,407776 kg. Ini cara kita menyelesaikan masalah distribusi normal, probabilitas distribusi normal menggunakan RStudio. Selanjutnya untuk penyelesaian masalah menggunakan Excel dan distribusi lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi beta sebelumnya. Nah, distribusi beta sendiri itu adalah distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk memodelkan variabel acak yang memiliki nilai dalam rentang antara 0 dan 1. Nah, distribusi ini sangat berguna untuk memodelkan proporsi atau probabilitas seperti presentasi keberhasilan dari sebuah eksperimen gitu, proporsi populasi atau tingkat kegagalan produk. Nah, parameter distribusi beta sendiri itu ada parameter alpha sering dihubungkan dengan jumlah keberhasilan dalam percobaan, dan ada parameternya beta sering dihubungkan dengan jumlah kegagalannya dalam percobaan. Baik, kali ini saya akan mengangkat sebuah kasus, yaitu proporsi produk cacat di suatu pabrik mengikuti distribusi beta dengan parameter alfanya sama dengan 2 dan betanya sama dengan 5. Nah, oke, kita langsung mulai. Pertama, di sini ada pertanyaan, berapa probabilitas bahwa proporsi produk cacat kurang dari 0,1. Oke, langsung aja kita cari dengan R prop kurang skor 1 beta. Oke, baik. Di sini dapat kita lihat prop kurang dari 0,1 itu nilainya 0. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu adalah berapa ekspektasi
proporsi produk cacat. Langsung aja ekspektasinya. Nah, di sini ekspektasi produk proporsi produk cacat itu tuh ada nilainya yaitu 0,228574143. Lanjut kita ke soal ketiga yaitu ada berapa variansi dari proporsi produk cacatnya. Langsung cari variansi cacat. Nah, di sini ada variansi dari proporsi produk cacatnya itu nilainya 0,02555102 ya. Selanjutnya ada pertanyaan keempat, yaitu berapa probabilitas bahwa proporsi produk cacat berada antara 0,1 dan 0,2. Langsung aja prob 0, 1, 0, 2, P beta 0, P beta 1, 1, Nah, di sini probabilitas bahwa proporsi produk cacat berada antara 0,1 dan 0,2 itu di sini ada nilainya itu 0,230375. Nah, yang terakhir ada pertanyaan yaitu berapa proporsi lagi produk cacat yang mewakili persentil ke 95. Oke, saja. Nah, yang terakhir ada proporsi dari produk cacat untuk mewakili presentil yang ke 95 tadi, yaitu nilainya 0,5818034. Nah, di sini saya ingin memberikan kesimpulan tentang distribusi beta, yaitu adalah distribusi beta sendiri ini adalah alat yang sangat relevan atau berguna lah dalam pemodelan probabilitas ketika variabel acak yang dimodelkan terletak di antara 0 dan 1, terutama ketika berhadapan dengan data berbasis proporsi atau kemungkinan. Nah, fleksibel dari parameter alfa dan beta tadi memungkinkan untuk distribusi ini untuk mengambil berbagai bentuk, menjadikannya ideal untuk banyak aplikasi dalam ilmu statistik. Tuh. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang parameter, menjelaskan tentang distribusi gamma. Yang pertama ini ada shape, ini menyimpan parameter 2 dan berarti itu ada parameter 0,5. Nah, di sini kita menetapkan nilai X yaitu 3. Lalu kita menetapkan nilai probabilitas densitasnya pada X3. Lalu
kita mencetak nilai dari probabilitasnya itu sebagai berikut. Lalu ini mencetak probabilitas kumulatif pada X, yang mana hasilnya itu 0,4. Lalu di bawahnya itu mencetak nilai ekspektasi, yang mana menghitung nilai ekspektasinya itu alpha per beta, yang mana shape dan betanya itu rate. Nah, ekspektasinya itu ada 4. Lalu di sini menghitung persentil, yang mana persentilnya 75%. Di sini cetak nilai angka ke 75. Lalu di bawah lalu terdapat outputnya 5,38 sekian. Lalu di sana cetak nilai distribusi gamma yang mencetak nilai random dari 10 nilai acak dari distribusi gamma menggunakan parameter gamma dan shape yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial itu biasanya digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian yang bersifat acak. Nah, seperti pada contoh kasus kita itu, waktu kedatangan antar bus di halte mengikuti distribusi eksponensial dengan kata waktu antar kedatangannya itu 5 menit. Nah, untuk pertanyaannya di sini ada 5 tentang kasus kedatangan bus. Yang pertama itu, berapa probabilitas bahwa bus berikutnya tiba dalam waktu kurang dari 3 menit? Yang kedua, berapa probabilitas Anda harus menunggu lebih dari 7 menit untuk berikutnya? Yang ketiga, berapa probabilitas bahwa Anda harus menunggu antara 4 dan 6 menit untuk bus berikutnya? Yang keempat, berapa probabilitas dua bus berikutnya tiba dengan total waktu kurang dari 10 menit? Dan yang kelima, berapa lama Anda harus menunggu agar bus berikutnya memiliki kemungkinan 90% tiba? Untuk langkah pertama yaitu kita mengatur parameter distribusi eksponensialnya, yaitu karena sini kita ada 5 menit, jadi lambda itu 1 dibagi 5. Jadi di sini bisa lihat ya, itu nilai lambdanya itu 2. Nah, lalu setelah itu kita menghitung untuk kasus pertama, probabilitas bahwa bus berikutnya tiba dalam waktu kurang dari 3 menit. Dan pertama kita tulis inisialisasinya itu prop 1 atau problem pertama menggunakan fungsi txt. Di sini 3 itu 3 menit, lalu red sama dengan lambda. Txt ini digunakan untuk menghitung CDF, fungsi distribusi kumulatif, yang memberikan probabilitas bahwa bus tiba dalam waktu tertentu. Nah, di sini kita menghitung kurang dari 3 menit. Hasilnya itu adalah 0,45 Terus setelah itu kita menghitung probabilitas menunggu lebih dari 7 menit. Karena itu 1 dikurang txt 7 red lambda. Lalu hasilnya itu adalah 0,246597. Lalu untuk yang ketiga, menghitung probabilitas kita menunggu antara 4 sampai 6 menit untuk bus berikutnya. Nah, itu caranya sama seperti yang tadi, cuma bedanya ini kita mengurangi dari besar ke kecil. Hasilnya itu 0,1481348. Lalu kita menghitung probabilitas dua bus berikutnya tiba dengan total waktu kurang dari 10 menit. Ini tinggal kita masukkan saja ini fungsinya txt 10 lalu red sama lambda. Hasilnya itu adalah 0,8646647. Dan terakhir, menghitung berapa lama kita harus menunggu agar bus berikutnya memiliki kemungkinan 90% untuk tiba. Untuk menghitung berapa lama waktu tunggu busnya dengan probabilitas 5%, kita menggunakan fungsi inverse dari CDF txt yang memberikan nilai waktu berdasarkan probabilitas tertentu.
Jadinya hasilnya yaitu menggunakan XP 0,95 kalau kita rate sama dengan lambda. Jadi hasilnya yaitu 14,97866 unit. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya untuk distribusi probabilitas seorang mahasiswa memiliki berat badan kurang dari 50 kg. Nah, di sini ada kode yaitu norm dis norm dis 50,535 true. Nah, fungsi ini menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi normal dengan min 53 dan deviasi standar 5 untuk nilai 50. Hasilnya adalah peluang bahwa nilai acak dari distribusi ini akan kurang atau sama dengan 50. Selanjutnya ada norm dis 60,53 true kurang norm dis 40,53 true. Nah, ini digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa suatu variabel acak dalam distribusi normal dengan min 53 dan deviasi standar 5 berada dalam rentang nilai antara 40 dan 60. Selanjutnya, yang ketiga ada norm dis 53,53 true. Nilai yang dicari adalah 53 sama dengan min 53. Hasil dari fungsi ini akan menjadi 0,5 atau 50%. Ini berarti bahwa 50% dari data dalam distribusi normal akan berada di bawah atau sama dengan nilai rata-rata 53. Selanjutnya, ini adalah fungsi untuk menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi normal dengan min 53 dan deviasi standar 5 untuk nilai 53. Dengan mengurangkan probabilitas kumulatif dari 1, kita dapat probabilitas bahwa nilai akan lebih besar dari 53 karena nilai X sama dengan min, hasilnya adalah 0,5 atau 50%. Selanjutnya ada norm INF, INV 0,9535. Hasilnya akan menjadi nilai yang menunjukkan batas atas dari 90% data dalam distribusi normal dengan min 53 dan deviasi standar 5. Selanjutnya kita masuk distribusi beta. Nah, untuk ini sendiri beta dis 0125 true. Dalam kasus ini kita akan menghitung probabilitas kumulatif untuk nilai X sama dengan 0,1 dan parameter alpha 2 dan betanya sama dengan 5. Hasil dari fungsi ini akan menunjukkan probabilitas bahwa nilai acak dalam distribusi beta berada di bawah atau sama dengan 0,1. Selanjutnya, rumusan ini membagi angka 2 dengan hasil dari 2 tambah 5 yaitu 7 dan menghasilkan sekitar 0,2857. Selanjutnya, kode beta dis 0,225 true kurang beta dis 0,125 true digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa suatu variabel acak dalam distribusi beta dengan parameter alpha 2 dan beta 5 berada di antara 0,1 dan 0,2. Selanjutnya ada kode beta INF 0,9525 digunakan untuk menghitung nilai persentil ke 95 dari distribusi beta yang ditentukan oleh parameter alpha 2 dan beta 5. Selanjutnya ada gamma. Nah, untuk rumus ini menghitung nilai fungsi distribusi kumulatif CDF gamma dengan parameter alpha sama dengan 2 dan beta sama dengan 10 untuk nilai X sama dengan 50. Nah, selanjutnya
Untuk kode ini menghitung selisih antara dua nilai fungsi distribusi kumulatif gamma pada dua titik berbeda, yaitu 60 dan 40, dengan parameter yang sama. Kode selanjutnya berfungsi untuk menghitung nilai fungsi distribusi kumulatif gamma dengan nilai X sama dengan 20 dengan parameter yang sama. Selanjutnya ada kode ini. Nah, kode ini berfungsi untuk menghitung komplementer dari fungsi distribusi kumulatif CDF gamma untuk nilai X sama dengan 20. Selanjutnya, kode ini berfungsi untuk menentukan nilai X di mana probabilitas kumulatif dari distribusi gamma dengan parameter alfa 2 dan beta sama dengan 10 mencapai 0,9. Nah, selanjutnya kita ke distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini yang kode pertama digunakan untuk menghitung distribusi eksponensial kumulatif untuk nilai X sama dengan 3 dengan parameter sebesar 0,2. Nah, selanjutnya kode ini menghitung komplementer dari distribusi eksponensial kumulatif untuk nilai X sama dengan 7 dengan parameter sebesar 0,2. Selanjutnya ada untuk menit ke-6, untuk menit 6 menit dengan kode yang di atas digunakan untuk menghitung fungsi distribusi kumulatif dari distribusi eksponensial untuk nilai X sama dengan 6 dengan parameter sebesar 0,2. Selanjutnya untuk 4 menit nah, kode yang di atas untuk berfungsi untuk menghitung fungsi distribusi kumulatif dari distribusi eksponensial untuk nilai X sama dengan 4 dengan parameter sebesar 0,2. Nah, selanjutnya ada untuk mencari probabilitas selisih probabilitas. Nah, untuk kode ini menghitung selisih antara dua nilai fungsi distribusi kumulatif dari distribusi eksponensial pada dua titik, yaitu X sama dengan 6 dan X sama dengan 4 dengan parameter sebesar 0,2. Selanjutnya ada kode yang di atas. Nah, fungsi ini untuk menghitung probabilitas kumulatif bahwa suatu peristiwa akan terjadi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 10 satuan waktu dengan tingkat kejadian rata-rata 0,2 per satuan waktu. Selanjutnya ada kode ini. Nah, kode ini berfungsi untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai probabilitas kumulatif 95% dalam sebuah proses yang seperti distribusi eksponensial dengan laju 0,2 per satuan waktu.